Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Orin di Film Bagusku. Pada video kali ini gue akan menceritakan sebuah film komedi saintifik Rusia berjudul The Unperfect Guy. Mari kita ikuti ceritanya. Seorang wanita muda bernama Sveta tinggal di sebuah apartemen kecil bersama pacarnya Borya. Sveta baru-baru ini meninggalkan pekerjaannya di sebuah showroom mobil dan saat ini sedang diwawancarai untuk pekerjaan di sebuah perusahaan robot. Calon bosnya bernama Vadim Sergeyevich terkesan dengan kecerdasannya dan akan menjadikan Sveta sebagai manajer untuk peluncuran robot berikutnya. Terlihat Sveta sangat senang saat kembali ke rumah. Dia langsung menemui pacarnya Borya yang merupakan seorang pelatih fisik untuk mengabarinya. Pada saat itu, Borya sedang berolahraga di dapur. Sveta melihat perilaku aneh Borya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tak lama terdengar suara dari kamar mandi dan Borya mengatakan itu adalah kliennya. Akan tetapi kebohongannya segera terungkap ketika seorang gadis yang hanya menggunakan sebuah handuk keluar. Sveta menatap pacarnya dengan mata berkaca-kaca. Dia juga melihat sobekan plastik alat kontrasepsi di lantai. Borya jelas selingkuh, tapi Sveta sangat terikat secara emosional padanya dan tak mampu melepasnya pergi. Setelah wanita itu pergi, Borya memasak sarapan untuk mereka dan keheningan yang canggung terjadi di dapur. Setelah cukup lama diam, Borya meminta Sveta untuk berbicara dan memarahinya karena dia merasa pantas mendapatkannya. Akan tetapi Sveta merasa tidak ada yang salah dengan hubungan mereka yang membuat Borya malah semakin marah. Dia memberinya sendal, mendesak Sveta untuk memukulnya, tetapi dia menolak. Perdebatan mereka menjadi panas ketika Borya mulai membenturkan kepalanya ke lemari es dan melempar sebuah dumbbell dari balkon mereka. Tak disangka dumbbell itu mendarat di mobil seseorang dan mereka dipanggil ke bawah untuk membayar kerusakannya. Borya juga mulai berdebat dengan pria itu meskipun itu adalah kesalahannya. Ketika Sveta mencoba menghentikannya, Borya malah meminta untuk putus dan ia pun pergi. Saat itu Sveta langsung merasa hancur. Suasana hatinya yang senang berubah sepenuhnya dan dia mulai menangis. Hari berikutnya adalah hari pertama dia bekerja. Rekan kerjanya, Fit, menjelaskan semua yang harus dia lakukan sepanjang hari. Tugas pertamanya adalah membongkar robot android yang mirip manusia, menyinkronkannya dengan perangkat perusahaan dan memastikan nomor model mereka. Setelah nomor cocok, dia harus memindai barcode yang berada di belakang telinga mereka dan setelah itu mengirimkannya ke kamar nomor 21 untuk diagnosis. Android tersebut sangat mirip dengan manusia, sampai-sampai orang tidak dapat membedakannya. Perusahaan telah memberi masing-masing mereka kemampuan tertentu untuk dikuasai sehingga konsumen nantinya dapat memilih Android seperti apa yang mereka butuhkan. Kotak pertama yang dibuka Sveta adalah robot pelatih kebugaran. Sveta dengan hati-hati mengambil tablet dari samping robot tersebut dan menghubungkannya dengannya. Setelah itu, lehernya yang terbuat dari besi mulai berubah menjadi seperti manusia. Ketika robot itu membuka mata, Sveta terkejut. Dia bingung tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya, tetapi robot pintar itu memberitahunya. Sveta melakukan apa yang dia katakan dan mengirimnya untuk dievaluasi. Selanjutnya, dia membuka sebuah kotak dengan model cantik di dalamnya. Dia juga sama pintarnya dengan pria pertama. Seiring berjalannya waktu, Sveta memahami pekerjaan itu dan melakukannya dengan sigap. Dia membongkar robot juru masak, pemimpin politik, dan robot lainnya. Namun kesigapannya diuji ketika sebuah kotak dengan model friend tidak mau memberitahu nomor modelnya. Dia menolak untuk bangun dan mengatakan bahwa dia baru saja mengalami mimpi yang sangat mengerikan. Sveta percaya bahwa dia mungkin memiliki cacat dan memintanya untuk pergi ke ruang evakuasi. Akan tetapi dia mengatakan bahwa dia takut dan malah memeluk Sveta. Sveta memanggil Fit dan memberitahu apa yang tengah terjadi. Dia hampir tidak percaya sampai dia melihatnya sendiri. Saat memeriksa, dia menemukan bahwa robot model friend memiliki nomor error 102. Robot itu takut karena ia berpikir bahwa ia akan dihancurkan dan diganti dengan yang baru. Dia mulai menangis tentang betapa singkatnya hidupnya. Bahkan saat menangis, dia memuji kecantikan Sveta. Ternyata dia telah diprogram untuk dapat memuji, menggoda, dan bersikap ramah pada wanita. Bos mereka, Vadim, dipanggil untuk keputusan akhir dari situasi tersebut. Dia ingin mengirim robot yang rusak kembali ke Jepang. Tetapi Sveta membalas dan mengatakan bahwa mereka dapat menjualnya dengan harga diskon karena cacat. Vadim setuju dan memintanya untuk menyiapkan robot itu untuk klien potensial. Setelah itu, robot-robot tersebut disiapkan untuk pameran sehingga calon pembeli dapat mengobrol dengan mereka dan memutuskan mana yang akan dibeli. Sveta gugup karena dia harus mempresentasikan robot kepada para calon pembeli. Dia memberitahu Friend bahwa kepercayaan dirinya rendah karena pacarnya baru saja putus dengannya.
Tetapi Fran meyakinkannya bahwa dia akan melakukannya dengan baik. Seorang wanita kaya datang mencari robot yang cocok dan Sveta memperkenalkannya kepada Fran. Wanita itu ragu pada awalnya, namun seketika pikirannya berubah ketika Fran mulai menyanjungnya dengan beberapa pujian. Wanita itu tertarik pada Fran dan memutuskan untuk membelinya. Tetapi entah kenapa Fran mulai bersikap aneh pada saat itu. Fran mulai menjadi aneh secara seksual. Namun, wanita itu tetap akan membeli dan meminta Sveta untuk mengepaknya sampai dia datang menjemputnya. Kemudian, ketika Sveta sedang bekerja di komputernya, Fran mendekatinya dan meminta maaf atas sikapnya yang tidak pantas. Dia juga berterima kasih pada Sveta karena telah menjadi penjual yang baik dan memuji bakatnya. Saat mereka berbicara, dia menyarankan agar Sveta membelinya sehingga mereka bisa menjadi teman baik selamanya. Sveta tertawa dan mengatakan bahwa dia telah kehabisan uang. Fran mengatakan bahwa dia sengaja bersikap tidak pantas karena jika dia terpilih, dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Kemudian dia mendekati Sveta dan mencium bibirnya tetapi dia segera mundur. Akhirnya mereka berbagi pelukan yang canggung dan berpisah. Keesokan harinya, perusahaan mengadakan pertunjukan catwalk untuk menampilkan semua robot. Pertunjukannya sukses dan kebanyakan terjual habis dengan cepat. Pada akhirnya, Vadim mabuk dan tidak bisa pulang sendiri. Fit menawarkan untuk mengantar Vadim dan Sveta ke rumah mereka. Dalam perjalanan pulang, Fit mengajak Sveta untuk datang ke konser yang akan diadakan 4 bulan lagi. Jelas di sana bahwa dia sudah mulai menyukainya. Mereka menyanyikan lagu-lagu sepanjang perjalanan. Ketika mereka mencapai apartemen Sveta, Vadim bersikeras turun dan masuk ke apartemen Sveta. Dia tertidur di sofa dan setelah itu Sveta tidur di kamarnya. Ketika dia kembali bekerja keesokan harinya, dia terkejut melihat bahwa wanita kaya itu telah membawa pergi Fran. Meskipun ini adalah penjualan pertamanya yang sukses dan dia seharusnya bahagia, dia merasa ada sesuatu hal yang tidak beres. Saat itu dia mendapat pesan dari Fran. Dia mengiriminya video ucapan terima kasih karena telah menjadi temannya meskipun itu hanya untuk sehari. Dia bahkan membacakan puisi yang ditulis sendiri untuknya. Sveta jatuh cinta setelah mendengarkannya. Dia langsung menelpon Fran dengan alasan untuk memeriksanya. Fran memberitahunya bahwa pemiliknya sedang memakaikannya baju bermotif hewan. Dia juga mengatakan bahwa dia merindukannya sebelum menutup telepon. Keesokan harinya di tempat kerja, pemilik Fran datang dan mengeluh tentang perilaku robotnya. Fran juga mengikutinya dari belakang dan mengatakan bahwa dia tidak ingin tinggal bersamanya karena dia membuatnya memakai pakaian bodoh dan memperlakukannya seperti budak yang melukai harga dirinya. Vadim meminta maaf kepada pelanggan dan memastikan pengembalian dana penuh kepadanya. Dia sangat marah pada Fran karena membuat perusahaannya terlihat buruk. Saat dia menghajar Fran, Sveta menghentikannya dan mengatakan bahwa dia akan membelinya. Selama beberapa hari berikutnya, dia mengumpulkan uang dari temannya Katya, ibunya, dan dari bank dan akhirnya membawa pulang Fran. Pada malam hari, dia tidur di lantai di samping tempat tidurnya. Mereka mendiskusikan nama untuknya dan memutuskan Yegor. Sveta bangun keesokan paginya dan Yegor membuatkannya sarapan yang lezat. Dia melihatnya pergi bekerja dan mengiriminya pesan sepanjang hari. Keduanya perlahan tapi pasti akhirnya jatuh cinta. Suatu malam, Sveta pergi hangout dengan sahabatnya, Katya, yang berharap akan segera dilamar oleh pacarnya. Dia mengundang Sveta dan Yegor ke pesta ulang tahunnya dan memintanya untuk tetap berada di barisan depan karena dia yakin bahwa dia akan dilamar. Suatu hari, Yegor sendirian di rumah ketika Borya masuk dan bertanya siapa dia. Yegor percaya bahwa Borya adalah seorang penyusup dan meninju wajahnya. Dia juga menghindari semua serangan Borya. Melihat kepribadiannya yang unik, Borya menantangnya untuk mengikuti kompetisi pull up dan menyiarkannya secara langsung kepada jutaan pengikutnya. Yegor yang tidak tahu apa maksudnya setuju untuk bersaing. Video itu langsung menjadi viral dan banyak orang yang menonton. Sveta juga melihatnya dan bergegas pula untuk menemui Borya dan Yegor yang ternyata tengah mabuk di depan gedung apartemennya. Dia mematikan listrik Yegor dan membawanya ke apartemen. Sveta sangat marah padanya karena bergaul dengan mantan pacarnya tanpa seizinnya. Yegor bertanya padanya apakah dia masih mencintai Borya karena ia jelas cemburu. Sveta menyadari bagaimana perasaannya pada Fran dan keduanya berciuman untuk pertama kalinya. Malam itu mereka pergi ke pesta ulang tahun Katya dan menemuinya. Pacar Katya meminta Katya untuk naik ke panggung tetapi ia tidak pernah melamarnya. Katya kehilangan kesabarannya dan meminta pacarnya untuk segera melamarnya. Hal itu mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Kemudian dia berlari ke ruang belakang menangis tentang apa yang telah terjadi padanya. Sveta mengikutinya ke belakang dan meminta Yegor duduk menemani Katya sembari dia pergi menemui pacar Katya. Borya ternyata juga ada di pesta. Ia membagikan keramaian pesta tersebut secara langsung kepada para pengikutnya.
Pacar Katya memberitahu Sveta bahwa dia gay yang juga terdengar di live Instagram Borya. Mereka pergi untuk memberitahu Katya apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, mereka menemukan Katya tengah memberikan bantuan seksual kepada Yegor. Sveta kehilangan akal sehatnya dan memukul Katya dengan botol. Namun pada saat pukulan terakhir, Katya merunduk dan botol itu mengenai Yegor yang mematahkan rahangnya. Sveta membawanya pulang dan meminta Fit datang untuk memperbaiki wajahnya. Beberapa saat kemudian, Sveta melepas perban dari wajah Fran dan ia melihat bahwa Fit telah mengubah wajah Fran menjadi orang yang berbeda. Harinya semakin buruk ketika dia pergi ke kantor dan dipecat karena video siaran langsung Instagram Borya kemarin telah viral di internet. Bahkan saat dipecat, dia meminta spare part wajah baru untuk Yegor, tetapi Vadim menolaknya. Jadi dia meminta bantuan pada Fit dan menyelinap ke gudang malam hari. Mereka melihat-lihat model kotak dan akhirnya menemukan yang mereka cari. Tetapi rencana mereka gagal ketika mereka menyadari Vadim telah mengawasi mereka saat berada di tempat tidur dengan sebuah model robot yang cantik. Vadim akhirnya memecat Fit dari pekerjaannya karena ia telah membawa Sveta masuk ke gudang. Akan tetapi, ia membiarkan Sveta mengambil spare part wajah yang baru untuk Yegor. Dalam perjalanan pulang, Sveta merasa tidak enak pada Fit, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia tak apa-apa dan akan segera menemukan pekerjaan baru. Fit jatuh cinta pada Sveta, akan tetapi ia tahu bahwa cinta mereka terhalang karena Yegor. Sveta akhirnya mengembalikan wajah lamanya kepada Yegor dan keduanya mulai hidup seperti pasangan yang bahagia. Mereka mulai membagikan kehidupan mereka di channel YouTube bersama dan berubah menjadi influencer terkenal karena keunikan hubungan mereka. Suatu hari, Yegor melamar Sveta di Instagram Live. Dia mengatakan menerimanya dan melompat-lompat kegirangan. Selanjutnya, Sveta dan Yegor berjalan di altar pernikahan untuk menyatukan cinta dan hidup mereka. Pendeta yang menikahkan adalah seorang wanita muda yang cantik. Dia bertanya kepada Yegor apakah dia menerima Sveta sebagai istrinya, tetapi alih-alih mengatakan ya, dia malah menggoda sang pendeta. Sveta kehilangan kesabarannya ketika melihat Yegor malah meminta nomor telepon pendeta itu. Dipermalukan di pernikahannya sendiri, dia berlari kembali ke rumah. Yegor mengikutinya dari belakang dan mencoba untuk menganggap godaan itu sebagai kesalahan dalam programnya. Tapi Sveta telah mengambil keputusan. Dia menangis dan bertanya mengapa dia melakukan itu padanya. Setelah itu Yegor malah menyerangnya dan menyebutnya lemah. Fit tiba pada waktu yang tepat dan mengatakan bahwa kesalahan nomor error 109 sebenarnya bukanlah kesalahan. Itu adalah fitur yang dimiliki setiap robot model Fran, di mana ia akan mencerminkan semua aktivitas orang yang pertama kali berbicara dengan mereka. Jadi, sampai sekarang Yegor telah meniru Sveta. Dia berselingkuh dengan Katya karena Sveta ingin Katya melupakan pacarnya. Bahkan sekarang dia berteriak padanya karena Katya pernah melakukan hal yang sama padanya. Yegor menyadari bahwa dia hanya akan menyakiti Sveta jika dia tetap dalam hidupnya. Jadi dia menyerahkan remote padanya dan memintanya untuk mematikannya dan mengirimnya kembali ke Jepang. Mereka berciuman untuk terakhir kalinya sebelum dia menekan tombol off. 6 bulan setelah kejadian itu, Sveta bangun dari tidurnya dan pergi ke dapur untuk melihat Fit yang tengah memasak untuknya. Dia mencintainya lebih dari yang pernah dilakukan oleh siapapun. Saat makan, Sveta mendapat pesan dari Yegor untuk pertama kalinya sejak terakhir kali mereka berbicara. Dia mengunci dirinya di kamar mandi dan menonton video yang dikirim Yegor. Yegor mengatakan dia sekarang di Jepang dan bahagia. Dia juga mengklaim bahwa dia ingat semua waktu yang mereka habiskan bersama karena itu adalah momen terbaik dalam hidupnya. Sveta menonton video dengan senyum di wajahnya saat Yegor bernyanyi untuknya di sebuah gudang di Jepang. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini tetap berkembang. Terima kasih dan dadah!